Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channelku Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan keseharian aku ya. Gimana kabarnya hari ini teman-temanku semua? Yang udah nontonin video aku ini dari daerah mana aja? Ketik di kolom komentar ya. Tadi aku udah ada pisang kepok ya teman-teman. Ini aku mau produksi buat keripik pisang lumer ya. Ini salah satu jualanku ya teman-teman. Sebetulnya hari ini pengen istirahat dulu untuk jualan karena udah 2 hari ini memang kondisi badan kurang fit ya teman-teman, tapi terpaksa juga dikerjakan untuk keripik pisangnya hari ini karena pisangnya kalau ditunggu besok bakal matang, makanya daripada mubazir jadinya saya usahakan aja hari ini buat bikin keripik pisangnya. Ini pisang kepok Medan karena didatangkan dari Medan ya teman-teman, dan mungkin pisangnya lama dalam perjalanan juga, jadinya sampai di sini pisangnya itu udah sebagian udah mulai ada yang kuning ya teman-teman. Sebetulnya kata Pak suami nggak usah dikerjakan hari ini, biar aja pisang itu matang, nanti bikin aja buat goreng pisang. Cuma menurut saya sayang ya teman-teman, sayang modalnya gitu ya kan. Kalau kita biarkan matang lagi pun kebanyakan juga buat dibikin goreng pisang. Saya udah selesai ngupasin untuk pisang kepoknya, lanjut aja di sini teman-teman. Saya mau cuci bersih dulu untuk pisangnya agar nanti pas kita jadikan keripik pisangnya itu nggak hitam ya teman-teman. Yang bikin hitam di pisang itu adalah getah dari pisang itu sendiri ya. Di sini kalau kita nyucinya bersih, nanti hasil dari keripik pisang kita akan kuning ya teman-teman. Sini saya nyucinya sampai 3 kali ya. Untuk pisang kepok yang saya dapat hari ini memang kondisi pisangnya kurang bagus ya teman-teman, untuk isinya kecil-kecil gitu ya. Memang kemarin itu pas temannya Pak suami ngantar kan saya order sama dia bilang juga untuk kondisi pisang yang datang saat ini memang kurang bagus ya Bu, katanya sih begitu. Cuma nggak masalah, ya udah kita jadiin aja seadanya sedapatnya, yang penting intinya pulang modal aja dulu ya teman-teman, jangan sampai rugi. Ini untuk minyaknya udah saya panaskan tadi ya teman-teman. Lanjut aja pisangnya saya masukkan langsung ke dalam minyaknya, saya parut atau saya serut-serut langsung ke dalam minyak ya, agar nanti pas pisangnya matang dia nggak saling dempet ya teman-teman, dan nggak patah-patah juga. Nah di sini minyaknya udah panas sekali tadi, tapi saya matikan dulu sebentar karena diciprat-ciprat minyak ya teman-teman, dan terlalu panas untuk suhu kompor dan minyak terasa ke tangan ya teman-teman. Nah di sini saya masukinnya langsung banyak aja ya, tapi kalau udah selesai kita masukin begini nanti jangan langsung kita kacau ya teman-teman, atau kita aduk, kita biarkan aja dulu sebentar sampai pisangnya udah agak mulai garing gitu, baru mulai kita aduk ya teman-teman. Nah di sini kita ngaduknya pelan-pelan aja dulu agar keripik pisang kita nggak hancur, nggak bengkok-bengkok begitu ya teman-teman. Nah ini untuk pisangnya udah mulai garing, udah mulai kita aduk-aduk terus ya, jangan sampai kita tinggalkan, takutnya ada pisangnya sebagian yang gosong ya. Kalau udah mulai kuning atau berwarna golden brown ini baru kita tiriskan ya teman-teman.
Di sini untuk parutannya saya marutnya nggak memanjang gitu ya, tapi saya bikin bulat-bulat gitu ya teman-teman, kecil-kecil, karena kan nanti dia mau kita lumer dengan coklat. Karena saya di sini memakai tin wol ukuran kecil ya untuk kemasannya nanti. Nah, makanya kalau panjang-panjang takutnya nanti di tin wolnya agak susah masuknya teman-teman, jadinya patah-patah untuk keripiknya. Keripik pisang lumer ini sangat bestseller sekali di sekolah ponaan saya ya teman-teman. Nah, saya bikin nanti ponaan yang jualkan di sekolahan, kan lumayan jadinya. Ponaan bisa dapat juga uang saku dari hasil jualannya. Belajar ilmu bisnis dari kecil ya teman-teman. Saya juga mungkin dari kecil udah diajarkan orang tua dengan ilmu bisnis gimana caranya menghasilkan, makanya sekarang saya jadi hobi buat jualan seperti ini ya teman-teman. Yang saya pikirkan sekarang bukan untungnya dulu, tetapi hobi saya bisa tersalurkan ya. Dari dulu saya memang kepengen punya usaha jualan seperti ini, jualan masak, tetapi Pak suami belum ngasih izin sampai sekarang ya teman-teman. Makanya sekarang kita bikin aja usaha kecil-kecilan aja dulu di rumah ya, sambil nunggu izin dari Pak suami ya teman-teman. Inilah salah satu alasan Pak suami nggak ngizinkan saya buat jualan, karena dia takut sekecilnya bakal keteteran seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi pas saya lagi masak, adik Rafiq bangun minta digendong ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini saya udah ada coklat buat lelehan atau lumeran untuk keripik pisangnya. Saya pakai coklat merek Colata ya teman-teman. Untuk coklatnya sebelum kita lelehkan, kita potong kecil-kecil dulu agar nanti pas melelehkannya lebih cepat ya. Untuk merek coklat tergantung dari teman masing-masing aja ya. Nah, di sini saya udah sediakan gula halus dan juga minyak makan ya teman-teman. Untuk minyak makannya di sini kita pakai yang baru ya. Di sini untuk wajannya kita hidupkan api kompornya, tapi jangan terlalu besar atau sedang, kecil aja teman-teman, agar untuk coklatnya nanti nggak gosong ya. Nah, kalau udah panas untuk wajannya, baru kita matikan aja api kompornya. Kalau udah meleleh seperti ini, matikan aja api kompornya. Lanjut kita masukkan untuk minyak gorengnya ya teman-teman, dalam keadaan kondisi api kompor mati ya. Kita aduk terus sampai tercampur rata, baru kita tambahkan untuk gula halusnya ya. Kita aduk terus sampai gula halusnya juga larut di dalam coklat tadi ya, hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Baru kita masukkan nanti untuk keripik pisangnya ya teman-teman. Kalau untuk coklat batang 250 gram itu, keripik pisangnya sebanyak setengah kilo ya teman-teman. Itu baru bisa kita lumer di dalam coklat tadi. Untuk varian coklatnya sebetulnya banyak ya teman-teman, cuma bestsellernya di aku adalah yang coklat ini ya teman-teman. Permintaan yang paling banyak di sekolahnya ponaan adalah yang coklat ya. Nah, di sini lanjut aja kita salin ke dalam wadahnya ya teman-teman, untuk keripik pisang lumer kita ya. Untuk harga per 100 gramnya aku jual 10.000 ya teman-teman. Kalau untuk ke sekolah ponaan aku jualnya per 50 gram dengan harga 5.000 ya teman-teman. Aku menggunakan standing pot yang 9 kali 50 kalau untuk ke sekolah ponaan. Nah, di sini kalau untuk yang 100 gram aku menggunakan tin wol ya teman-teman. Untuk ukuran tin wolnya di sini aku menggunakan yang
300 ml ya. Nah, di sini aku menimbangnya per 100 gram ya teman-teman. Alhamdulillah, keripik pisang lumer ini banyak sekali peminatnya teman-teman. Sampai di sekolah Abang Razi, para guru-guru pun ikut buat order ya. Senang sekali kalau dagangan kita disukai orang ya. Banyak yang bilang katanya biasanya kalau dia makan produk olahan yang coklat seperti ini suka enek katanya, tapi pas makan produk olahan aku ini katanya kok nggak merasa enek, malah merasa ketagihan. Sekalian aku promosi dagangan aku ya teman-teman, bisa juga loh via order luar daerah ya teman-teman. Nanti kita packing serapi mungkin. Bagi teman-teman yang mau order, nanti ketik di kolom komentar aja ya, nanti aku kasih link WA aku ya teman-teman. Untuk harga 100 gramnya di sini aku budget 10.000 ya teman-teman. Nah, di sini tadinya aku mau bikin varian lain, cuma karena kondisi hari udah mulai malam, ya udah aku bikinnya cuma varian coklat aja dulu ya teman-teman. Takut nggak keburu waktu juga, karena sebentar lagi ponaan juga mau jemput orderannya ya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah selalu ikuti video keseharian aku. Semoga aja video aku ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dan subscribe ya. Assalamualaikum.